Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya, Saiful, akan memberikan sedikit asistensi yang berkaitan dengan bab 5, GGL induksi dan hukum Faraday. Nah, namun pada kesempatan kali ini saya tidak menggunakan soal-soal yang ada di buku Fisika 2 ITS karena memang kebetulan saya sedang tidak membawa bukunya. Jadi kita manfaatkan saja apa yang bisa kita dapatkan dari internet. Jadi soal-soal ini saya peroleh dari buku PDF. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas-bahas beberapa soal ini. Namun soal-soal ini juga masih berkaitan dengan apa yang teman-teman peroleh dari perkuliahan. Nah, sekarang kita mulai dari persoalan yang pertama, yaitu soalan yang pertama yaitu diketahui bahwa ada 50 ada 50 lilitan dari sebuah kumparan dengan dimensi, dia itu dimensinya 5 kali 10 cm. Kemudian dia itu dibiarkan untuk atau diizinkan untuk jatuh dari posisi di mana awalnya itu dia B-nya itu sama dengan 0 menuju posisi yang baru, yaitu di mana B-nya itu menjadi 0,5 Tesla. Nah, kemudian medan magnetnya itu arahnya tegak lurus terhadap bidang dari kumparan tadi, kumparan yang berbentuk persegi, kumparan yang berbentuk kotak tadi. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk menghitung berapa sih besar rata-rata dari GGL yang menginduksi pada kumparan jika waktunya rentang waktunya itu adalah 0,25 sekon. Nah, jadi seperti yang teman-teman peroleh di perkuliahan, jadi rumus GGL induksi. Bentar. Jadi rumus GGL induksi yaitu E sama dengan delta V per delta T. Nah, kemudian kita jabarkan delta V-nya itu apa? Karena di sini adalah kumparan yang memiliki ini apa namanya? Sebuah kumparan dengan beberapa lilitan, jadi kita masukkan nilainya delta N B N B A per delta T. Nah, kemudian apa yang berubah di sini kan karena kumparannya itu tetap luasannya dan jumlah kumparannya itu juga sama, sedangkan yang berbeda itu tadi disebutkan bahwa dia itu diletakkan dari posisi di mana B-nya itu sama dengan 0, medan magnetnya sama dengan 0 menuju ke medan magnet yang memiliki besar setengah Tesla. Nah, kemudian dan arahnya itu tegak lurus. Jadi karena tegak lurus sin 90 berarti kan 1, berarti kita tidak perlu menggunakan sudut. Jadi ya kita bisa menuliskan rumus ini menjadi N A delta B per delta T. Nah, jadi tadi kan kita dapat N-nya itu sebanyak 50. Nah, ini semua itu harus dalam satuan SI ya. Jadi 50 terus 5 kali 10 pangkat min 2 dikali 10
kali 10 pangkat min 2. Delta B-nya yaitu dari yang akhir dikurangi yang awal. Berarti kan yang akhir tadi 0,5 Tesla dikurangi 0 dibagi waktunya tadi 0,25. Nah, jadi kita hitung berapa ini. Berarti ini sama dengan berarti ini sama dengan 0,5 volt atau bisa ditulis menjadi 500 milivolt. Nah, sekarang kita lanjutkan ke persoalan yang nomor 2. Persoalan nomor 2 disebutkan bahwa ada sebuah kumparan dari kawat yang berbentuk flat itu datar, yang terdiri dari satu putaran lilitan, kemudian memiliki luas sebesar 8 cm persegi yang tegak lurus terhadap medan magnet yang meningkat secara seragam dari besarnya itu dari setengah menuju 2,5 Tesla dalam rentang waktu 1 sekon. Nah, berapa sih hasil arus induksi jika loopnya tadi atau kumparan yang tadi memiliki hambatan dengan nilai 2 ohm. Jadi dia memiliki hambatan ini, waktunya ini sama akhirnya B akhir itu 2,5 dan B awal setengah. Nah, jadi ya, ini dulu. Nah, jadi mohon maaf ya, ini agak susah masian. Nah, jadi seperti yang soal nomor 1 tadi, kita dapat menyelesaikan ini itu dari menggunakan GGL induksinya adalah nilainya ini adalah delta flux per delta T. Nah, selanjutnya karena kumparannya tadi cuma 1, berarti tinggal dan luasannya kan tetap, yang berubah-ubah cuma B-nya, berarti sama dengan 2 yang akhir tadi kan 2,5 Tesla menuju ke nilainya setengah Tesla yang awal, berarti 2,5 dikurangi 0,5. Nah, A-nya adalah tadi 8 kali 10 pangkat min 2. Enggak salah. Ya, 8 cm persegi. Berarti kita harus mengkonversinya menjadi satuan SI yaitu meter. Berarti 8 kali 10 pangkat min 4 meter. Waktunya adalah 1 sekon. Jadi 1. Berarti ini berarti dihitung 1,6. Berarti dia bernilai 1,6 kali 10 pangkat min 3 volt atau 1,6
milivolt. Nah, ini masih nilai dari gigel induksinya. Yang ditanya adalah berapa arusnya. Berarti kalau mencari arus tinggal I sama dengan P per P atau E-nya tadi, gigel induksinya tadi, per R. Nah, V-nya tadi kan 1,6 milivolt tadi. Terus dibagi R-nya sampai salah 2. Berarti nilainya adalah 0, bentar. Maaf. 0,8 ya Allah. Berarti nilainya 0,8 ampere. Jadi nilainya seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu diketahui sebuah kumparan dengan memiliki lilitan itu sebanyak 25, kemudian diameternya dengan memiliki diameter 1 meter, kemudian dia ditempatkan dengan sumbunya itu sepanjang arah dari medan magnet bumi yang sebesar 50 mikrotesla. Dan kemudian dia selama rentang waktu 0,2 sekon dia itu membalik, arahnya itu kebalik. Jadi misal dari utara ke selatan ataupun kebalikannya. Jadi dia kebalik dalam hal ini sebesar 180 derajat. Nah, berarti berapa sih nilai rata-rata GGL induksinya jika pada ini kumparannya tadi. Nah, jadi ini tuh bisa diselesaikan dengan cara menggunakan tadi sama rumusnya itu tetap sama. Jadi nilai E-nya adalah berarti mutlaknya itu minus N minus N dengan delta B A. Karena di sini itu ada sudut, berarti kita menggunakan sudut tersebut cos theta per delta T, sama semua kok rumusnya. Nah, baru kita masukkan nilai-nilainya tadi. N-nya adalah 25 minusnya belum, minus 25. Yuk. 25, kemudian B-nya itu adalah 50 mikro. Ya, 50 mikro sama waktunya. Berarti B-nya itu 50 mikro, kita harus konversi ke meter dulu, berarti 50 kali 10 pangkat min 6. Kemudian luasnya adalah pi, karena diketahui jari-jarinya, berarti diameternya tadi 1 meter. Ya, diameternya 1 meter, berarti
berarti 0,5 kuadrat. Nah, sudut menghitungnya ini, kalau delta itu pasti selalu dari yang akhir ke yang awal. Berarti kita menggunakan cos 180 dikurang cos 0 per delta T nya adalah 0,2 sekon. Nah, sekarang kita hitung ini. 180 min 1. Min 1, min 1, min 2, min plus positif. Berarti ya. Nah, berarti pakai kalkulator dulu ya. Nah, berarti nilainya adalah kita bulatkan 9,82 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini masih satuannya adalah volt. Berarti kita kalau mau di sederhana tulisannya apa namanya? Berarti 9,82 mili volt. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu diketahui ada sebuah kumparan dengan berbentuk kotak dan areanya itu ke A, ditempatkan dalam daerah di mana medan magnetnya itu tegak lurus terhadap bidang dari kumparan. Besar dari medan yang diizinkan bervariasi terhadap waktu menurut B sama dengan B max E min T per tau, di mana B max-nya dan T adalah konstanta. Kemudian medannya mempunyai nilai konstanta B max untuk T kurang dari 0. Nah, kemudian menggunakan hukum Faraday, tunjukkan bahwa ideal induksi pada kumparan diberikan oleh nilainya seperti itu. Nah, kita kan ini yang nomor A dulu. Nah, berarti berarti yang A kita akan tahu bahwa ini tadi yang diketahui ini adalah konstan, ininya itu. Kemudian diminta untuk mencari ini. Nah, kita kan sudah tahu bahwa nilai dari kita kan tahu bahwa nilai B-nya itu memiliki kebergantungan waktu dengan nilai eksponensial pangkat minus. Nah, jadi selanjutnya kita kan juga telah dikenalkan bahwa nilai dari ideal induksi atau nilai dari E itu kan minus dari turunan flux flux terhadap waktu, di mana kita dapat min D BSC-nya itu tadi kan BA, berarti kan A B E min T per tau.
per tau terhadap waktu. Nah, yang konstanta kita dapat keluarkan. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Min A B D E min T per tau per GT. Nah, nilai dari turunan ini, turunan eksponensial ini minus, berarti kan bisa diperoleh minus AB turunannya ini adalah berarti min seper tau. Ulang kali. maaf. Tau E min T per tau. Ini hilang. Berarti diperoleh nilainya adalah A B E min T per tau. Nah, kita lihat apakah sama. Mestinya harus sama. Nah, nilainya. Nah, jadi terbukti bahwa yang A, persoalan A itu nilai GGL induksinya atau persamaan GGL induksinya sesuai dengan kondisi persoalan itu seperti pada pernyataan soal A. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari yang B. Sekarang yang B. Nah, kemudian didapatkan nilai numerik, dapatkan nilai numerik, secara numerik nilai untuk GGL induksi pada T-nya itu adalah 4, kemudian A-nya itu sebesar ini, B-nya itu ini, tau-nya itu ini, berapa nilainya? Nah, untuk mencari nilai GGL induksi pada kondisi tersebut, ya kita tinggal memasukkan nilai-nilai tersebut dalam persamaan itu. Nah, jadi kita kan sudah punya persamaannya tadi, GGL induksinya E itu sama dengan A B per tau E min T per tau. A-nya coba tadi. A-nya berarti kan tinggal dimasukkan saja. A-nya itu 0,16, B-nya itu 0,35, tau-nya itu 2, E min tadi T-nya adalah 4 per 2. Nah, sekarang kita hitung berapa nilainya ini. Nah, 0,8 itu oke, kuater dulu. 0,35 itu 4 per 2. Nah, berarti diperoleh nilainya adalah 3,79 kali 10 pangkat min 3 volt atau 3,79
milivolt. Jadi untuk persoalan B, ya ini belum, yang B seperti itu hasilnya. Nah, kemudian untuk C, untuk C yaitu untuk nilai A dan B dan T diberikan sesuai pada persoalan B, berapa nilai maksimum untuk GGL induksi. Nah, ini persoalan yang gampang ini. Untuk memperoleh nilai GGL induksi yang maksimum berarti faktor eksponensialnya itu harus bernilai maksimum. Nah, nilai maksimumnya itu adalah berapa? Harusnya eksponensialnya itu karena itu seperti, jadi kalau saya tuliskan lebih ini, A B per tau seper E pangkat T per tau. Nah, ini akan bernilai maksimum ketika eksponensialnya itu kecil, nilainya kecil, tapi bukan 0. Kalau 0 nanti jadinya tak hingga. Nah, jadi kecil. Nah, kecilnya eksponensialnya itu adalah nilainya adalah 1. Kenapa kok 1? Untuk waktu T itu sama dengan 0, berarti T 0 per tahunnya berapapun nilainya, berarti kan 0 bagi berapapun nilainya kan 0. Pangkat 0 kan tetap 1, berarti kita tinggal masukkan nilai-nilainya tadi. Berarti A nya itu 0,16, terus B nya 0,35, terus taunya adalah berapa tadi? 2. Berarti nilainya adalah 28 10 pangkat min 3. Nah, berarti nilainya itu setara dengan 28 milivolt. Nah, sekarang kita lanjutkan, balik lagi. Kita lanjutkan untuk nomor 5. Nomor 5. Nah, ada sebuah elektromagnet yang menghasilkan medan magnet yang seragam sebesar 1,6 Tesla. Jadi itu. Nah, dia itu melewati area cross section dari areanya itu sebesar 0,2 meter persegi. Kemudian kita meletakkan sebuah kumparan yang memiliki lilitan sebesar ini 200 dengan total resistansinya atau hambatannya adalah segitu. Nah, kemudian kita secara perlahan mengurangi atau menurunkan nilai arusnya pada elektromagnet tersebut sampai dia mencapai nilainya itu mencapai 0 pada waktu selama 20 milisekon. Nah, berapa nilai arus induksi pada kumparan? Nah, ini cara menyelesaikannya itu sama saja seperti yang tadi. Jadi, jadi untuk mencari nilai GGL induksinya itu tetap seperti yang tadi rumusnya. Nah, dari nilai-nilai yang telah kita ketahui tersebut, kita masukkan dengan catatan bahwa di kondisi akhirnya itu adalah 0, berarti nanti 0 dikurangi itu tadi medan magnetnya yang awal. Nah, jadi nilainya untuk mencari GGL induksinya
Berarti nilai E-nya adalah min N D B dot A vektor tentunya per dt. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. Seperti yang sebelum kita masukkan, kita uraikan dulu lah biar lebih paham. Berarti nilainya itu min N, kemudian dia itu akhirnya itu 0 dikurangi B A cos theta per delta T. Sorry. Maaf. Delta T. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. Nah, ini kalau kan nanti nilainya menjadi positif. Gampangnya. Berarti sekarang kita masukkan nilainya semua. Lilitannya 200 ya. Berarti 200, B-nya tadi 1,6, kemudian A-nya itu 0,2 dan 20. A-nya itu 0,2 meter persegi dibagi dengan waktunya nanti berapa? Waktunya 20 milisekon. Jadi tentu ini harus dikonversi dulu ke satuan SI, berarti 20 berarti bentar. Berarti waktunya adalah 20 kali sepakat min 3. Berarti ini tadi 1,6 ya. Satu koma enam. Ini tadi lilitannya di 200. Nah, dari ini kita akan memperoleh berarti kita dapat memperoleh nilainya adalah 3200 volt. Nah, dari hasil ini kemudian berapa nilai arus induksi pada kumparan? Berarti dengan hambatannya tadi sebesar 20. Berarti nilai dari I-nya adalah E per R, dimana E-nya tadi 3200 per 20. Berarti dengan demikian nilainya 160 ampere. Nah, jadi nilainya seperti itu ya. Nah, selanjutnya
Nah, selanjutnya adalah sebuah medan magnet dengan besarnya adalah 0,2 Tesla dalam solenoida yang memiliki kumparan sebesar itu. Diameternya adalah ini 10 cm. Seberapa cepat dia waktunya harus menjadi nurun sampai 0 jika rata-rata induksi selama interval waktu ini menjadi 10 kV. Nah, jadi di sini tuh mencari nilai dari waktunya itu berapa. Jadi sama saja cara menyelesaikannya, yaitu dengan menggunakan persamaan E-nya itu sama dengan minus N dflux dt. Nah, di sini kondisi awal akhirnya adalah fluxnya adalah 0 dikurangi BA per delta T. Delta T. Berarti ini sama ini kan hilang. Berarti ini dituliskan lagi. E-nya sama dengan N B A per delta T. Berarti delta T adalah N B A per E. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilainya tadi. Diameternya itu berarti delta T-nya N-nya itu 500, kemudian B-nya tadi 0,2, kemudian pi, kemudian diameter tadi diameter 1 berarti 1 cm berarti jari-jarinya 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, tadi berapa tuh? 10 kilovolt dijadikan volt berarti 10 kali 10 pangkat 3. Ini bisa berarti pangkat 7. Bentar, hitung dulu. 4 min 7 25 sama 3 pi berarti nilainya adalah 785 kali 10 pangkat min 7, atau ini masih dalam satuan sekon, atau 7,85 kali 10 pangkat min 2 min 5, maksud saya min 5 min 5 sekon. Jadi waktu yang diperlukan supaya
mencapai medannya itu mencapai 0, berarti sebesar itu. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Untuk nomor 9 kita loncati selanjutnya nomor 9 itu kita loncati dulu saja karena sedikit kompleks, karena nanti kalau terlalu lama jadi kurang enak juga buat teman-teman. Nanti untuk jawabannya bisa nanti saya kirim aja lah. Nah, sekarang nomor 10 dulu. Nomor 10 diketahui ada sebuah kumparan di mana lilitannya itu banyak 15 dengan jari-jari ini yang mengelilingi sebuah solenoida dengan ini, dan ada densitas lilitannya per satuan panjangnya itu seperti itu. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari arusnya pada solenoida itu mengikuti fungsi sinusoidal dan waktu. Sinusoidalnya dalam fungsi waktu. Kemudian kita diminta untuk mencari nilai gejala induksi pada 15. Nah, berarti kita pertama itu untuk persoalan ini kita mencari dulu berapa nilai dari flux yang dihasilkan dari solenoida tadi. Nah, jika teman-teman masih ingat, untuk mencari fluxnya yang ini, untuk fluxnya berarti nilainya adalah dari medan magnet solenoidanya mu0 n kecil I dengan luasannya adalah A. Nah, kemudian karena di sini kita nggak bisa langsung memasukkan nilai-nilainya dalam sini, karena untuk mencari gejala induksinya nanti nilainya kalau kan min n di fluxnya per waktu kan, turunan flux terhadap waktu. Nah, sedangkan fluxnya itu mengandung I-nya dia mengandung fungsi sinusoidal terhadap waktu. Jadi kita masukkan itu dulu nilai-nilai persamaannya. Berarti min n d mu0 n I A per dt. Kita masukkan di sini. Jadi untuk konstantanya kita bisa menaruhnya berarti E adalah minus n mu0 n, terus A nya adalah pi R kuadrat DI per DT. Jadi minus n mu0 n pi R kuadrat, I nya tadi adalah
itu tadi berapa tadi? 5 sin 120 T 5 aduh ya Allah 5 ya Allah 5 sin 100 Allah berapa sih ini 120 T 120 T per dt berarti ini adalah minus n mu 0 n i r kuadrat 5 turunannya itu berarti kali 120 cos 120 T. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. Ya. Berarti dulu. N-nya itu 15, N yang besar, N kecil itu berarti min 15, min 0 itu tanggalnya 4 kali 10 pangkat min 7, N kecilnya tadi 10 pangkat 3 terus pi kali jari-jarinya 2 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2 600 cos 120 T. Kalau disederhanakan berarti nilainya bentar ini kali ya berarti nilainya adalah min 14,2 kali 10 pangkat min 3 cos 120 T, satuannya adalah volt. Kalau teman-teman mau buat dia dalam satuan milivolt ya gak apa-apa. Berarti min 14,2 cos 120 T milivolt. Jadi nilai kecil induksinya seperti ini. Ya kira-kira sekian dulu pertemuan hari ini. Mengingat ada edaran juga dari rektor bahwa teman-teman mahasiswa nanti ada yang kesulitan dalam kuota untuk pembelian akses internet. Jadi kita batasi dulu sampai sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya rasa banyak kurangnya karena dengan menggunakan media seperti ini tuh saya masih sulit untuk menulis dengan baik dan benar, baik dan dapat dimengerti teman-teman.
Untuk persoalan yang belum saya kerjakan, teman-teman bisa coba sendiri nanti untuk yang nomor 12, 13, dan 9. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.